Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya mau mengulas di dunia gadget, dimana dunia gadget yang saya akan ulas ini berkaitan dengan hasil-hasil perekaman di video-video selanjutnya. Dan Anda juga bisa melihat ya hasilnya di Nissan Kick, yaitu saya menggunakan perekaman 1080p 60 frame per second menggunakan Mi 10, dimana handphone ini sudah menjadi flagshipnya Xiaomi yang menurut saya cukup bagus, dimana flagship yang sekelas dia yang dengan prosesor yang sama itu harganya pun di atas 10 juta ya. Dan ini pun worth it, Anda berencana beli, worth it Anda beli. Tapi Anda harus tonton dulu video ini seperti di judul. Saya akan mengulas 5 kekurangan dan 12 kelebihan yang saya jumpai, yang saya alami pribadi ya. Jadi poin-poin tersebut saya mengalami pribadi, dalam artian poin-poin tersebut mungkin bagi banyak orang yang sudah menggunakan Mi 10, silahkan komentar di bawah, bisa berbeda opini. Tapi ini menjadi opini saya pribadi, ada kekurangannya dan kelebihannya. Nah, paling tidak dari Anda akan rencana membelinya, bisa mempertimbangkan terlebih dahulu. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita tonton video yang selanjutnya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Oke, pertama kita akan terlebih dahulu membahas 5 kekurangan yang ada di Mi 10 ini. Pertama-tama tidak ada jack audionya. Ya, karena ya ini yang sangat-sangat disayangkan ya, di depan, atas, bawah nggak ada jack audio, dibekali cuman dibawa kayak adapternya, jadi adapter untuk jack audionya cuman kurang, nggak bisa ngecas. Nah, makanya perlu tambahan, yaitu berupa splitter. Ini ada splitter yang saya beli McDodo, nanti saya sertakan link di bawah. McDodo bisa support fast charging juga, jadi audionya, kualitas audio headset juga enak. Jadi ini solusi untuk mengatasi nggak bisanya untuk pengecasan sambil mendengarkan musik atau Anda main game nggak bisa ngecas. Nah, ini solusi pertama. Kemudian kekurangan kedua adalah di SIM cardnya, dimana dia hadir ini, Mi 10 hadir hanya menggunakan single SIM card, single SIM card. Jadi benernya dia bisa dual SIM card, cuman itu tertutup ya, blank. Otomatis harus diakal agar bisa dual SIM card. Nah, harus beli dua SIM tray-nya supaya bisa dual SIM card. Tapi sebelum Anda melakukan proses tersebut, ini saya udah beli ya, tinggal proses selanjutnya yaitu flashing ROM. Nah, nanti saya akan sertakan juga video setelah ini. Saya akan melakukan proses flashing, di mana hal tersebut harus Anda lakukan secara hati-hati ya. Lebih baik diserahkan yang lebih berpengalaman agar bisa dual SIM card seperti ini. Yuk kita lanjut prosesnya. Oke, kita lanjut ya. Ini saya proses untuk selanjutnya sebelum Anda melakukan flashing ROM. Yang pertama pastinya harus Anda punya dulu SIM dual tray-nya dulu. Nanti linknya pembelian saya cantumkan di deskripsi. Nah, kemudian ada penjelasan yang harus kalian tahu juga, pilih yang EU atau India. Nah, ada kelebihan ROM dari EU atau India. Nah, saya akan dibantu dengan Mas Ma'ruf di sini, akan membantu menjelaskan step-step selanjutnya bagaimana dalam proses flashing. Oke, selamat sore Mas. Selamat sore. Ya Mas. Gimana Mas untuk tahap selanjutnya, untuk flashingnya gimana, untuk Mi 10 ini sendiri gimana? Ya, yang pertama nanti kita unlock bootloader dulu ya. Jadi nanti kita masukkan ke mode fastboot, lalu HP-nya kita unlock. Nah, setelah proses unlock selesai, tahap yang penting ini akan dimulai, yaitu menginstall ROM yang support dual SIM. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama Xiaomi EU, yang kedua adalah ROM base India. Nah, masing-masing itu memiliki kelebihan masing-masing. Cuma kalau untuk fungsinya sama, untuk bisa dual SIM. Nah, kali ini kita prefer ke ROM India, karena ROM India itu mirip dengan ROM global. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali, cuma base-nya aja server India, bahasa Indonesia juga ready. Sedangkan Xiaomi EU itu tidak ada bahasa. Jadi cuma ada bahasa Inggris dan lain-lain begitu. Kemudian untuk kekurangannya di Xiaomi EU nanti juga tidak bisa update OTA. Over the air itu nggak bisa, karena kita harus cek di MIUI-nya udah update atau belum, dan update-nya pun harus lewat TWRP. Kalau ROM India nanti kita langsung OTA dapat, update, restart otomatis, dan ROM terbaru sudah terinstall begitu. Oke, habis ini langsung kita proses ya Mas. Dan
juga ingat ya teman-teman, harus di backup dulu datanya sebelum proses, betul ya Mas ya? Betul, data semua pastikan backup karena proses unlock bootloader itu akan menghapus semua data yang ada di Mi 10 Anda. Oke. Ya, barusan tadi sudah selesai ya proses unlock dual SIM Mi 10. Jadi kita tadi pakai ROM base India, yaitu bisa aktif dual SIM dan bisa update OTA secara otomatis. Nah, untuk teman-teman yang pengen unlock dual SIM-nya juga tidak perlu takut karena proses seperti ini tidak menghapus garansi dari Mi Centernya, karena garansi akan hangus atau rusak itu ketika device-nya dibongkar atau segelnya rusak. Sedangkan proses software ini tidak menghapus garansi sama sekali. Yap, bagi teman-teman yang beli Xiaomi dari luar negeri ataupun ada kendala di ROM-nya, itu bisa datang ke tempat kita kerjakan secara cepat dan juga bergaransi, prosesnya juga tidak lama. Bagi teman-teman yang tertarik dengan proses tersebut, silakan datang ke Flash Xiaomi Malang di Jalan Surabaya, Kosabra Food Center nomor 3. Kekurangan ketiga yaitu tidak ada hadirnya, selain memang dual SIM tidak ada, SIM tray-nya tidak hybrid, dimana tidak bisa menggunakan external memory. Meskipun memori internalnya udah gede 256, teman kalau saya pribadi kebutuhannya banyak vlogging, maka butuh eksternal. Jadi solusi saya menggunakan USB flash disk tapi dengan menggunakan adapter Type C. Seperti itu. Jadi itu kekurangan yang ketiga. Dan untuk yang kekurangan di nomor 4-nya itu adalah di bagian, selain ada sisi positifnya, tapi ada juga sisi negatifnya. Nah, selain desainnya yang udah keren, background bagian belakang dari handphone ini tuh memang keren, cuman ya ini kelihatan kotor kalau nggak dikasih tambahan tempered glass atau nggak menggunakan casing, karena dia Gorilla Glass 5, jadi bahan belakangnya tuh mudah sekali kotor. Jadi makanya solusinya menggunakan bawaan case-nya atau kita membeli tempered glass untuk bagian belakangnya. Ya, itu kekurangan nomor 4. Sekarang kekurangan nomor 5 yaitu saya temukan di sisi kamera. Selain kameranya bagus tapi ada kekurangannya di sini. Fokusnya itu kayak gini nih, nggak bisa fokus. Nah, ini yang menjadi saya kendala ya. Kadang nggak mesti ya, kendala ini fokusnya bermasalah, kayak gini nggak fokus. Kadang harus saya tap dulu di layar untuk fokus, atau misalkan saya ganti objek, baru bisa fokus. Ini kejadian ini nggak selalu. Saya masih penasaran sebelum ke MIUI 12 apakah seperti ini, atau ini setelah mengupdate MIUI yang terjadi seperti ini. Nggak mesti, artian tidak selalu out of focus seperti ini. Kita lanjut setelah membahas kekurangannya, sekarang baru proses pembahasan kelebihan-kelebihan yang saya suka dari Mi 10. Pertama dari segi desainnya, kelas flagship yang bisa dibilang desain bodinya premium seperti flagship pada umumnya, dimana dia bodinya pun sudah menggunakan bodi aluminium ya, jadi kelihatan kokoh, bagus gitulah. Jadi desain bodinya oke. Nomor 1. Nomor 2, kita akan lanjut dari selain desain bodinya, dari sisi desain layarnya yang curve edge juga bagus dengan layar 6,67 inch Super AMOLED HDR10+, resolusinya 1080 x 2340 pixel dengan refresh rate-nya 90 Hz. Bisa lihat kita sama-sama, inilah kualitas LCD atau bagian layarnya dari Mi 10 yang saya bilang wow banget. Nah, silakan sampaikan pendapat Anda terkait dari segi kualitas layar Mi 10 ini. Setelah kita sama-sama melihat dari kualitas dari layar dari Mi 10, kita sekarang akan, yang bagi saya pribadi nomor 3 ini adalah dari kualitas speakernya, sudah stereo. Yuk kita dengarkan kualitas suaranya secara langsung.
going to say Lanjut ke nomor 4, kelebihan adalah performanya. Tentu performa saya akan perlihatkan dari kualitas gaming ya. Jadi performanya ini didukung dengan Snapdragon terbaru 865 dan didukung dengan GPU-nya Adreno 650 dan ini kualitasnya luar biasa, mantep banget. Nah, ini bisa dilihat sama-sama. Untuk pemilihan untuk gamenya saya udah memilih untuk grafik dan semua yang tingkat paling atas tertinggi. Nah, inilah contoh dari kualitas game yang saya mainkan, dan ini pun waktu perekaman menggunakan frame rate-nya 60 frame per second untuk screen recordingnya. Silahkan ditonton terlebih dahulu sekilas preview aja lah. Lanjut nomor 5, yaitu di memorinya. Memori RAM-nya sendiri sudah menggunakan memori RAM 8 GB, storage-nya 256 ya. Tadi yang ada di kekurangan tadi lah. Jadi inilah untuk memorinya udah cukup oke sih dari saya pribadi ya. Nomor 5. Lanjut ke nomor 6. Kemudian ada under display fingerprint. Memang sih ini bukan hal yang baru karena di flagship lainnya sudah ada. Kemudian lanjut lagi di nomor 7 adalah di sisi baterainya 4780 mAh, sudah menggunakan fast charging 30. Nah, ini yang menjadi saya pribadi ya, memang nilai plusnya sudah menggunakan fast charging. Dia ya kayak di Redmi 9 Pro juga sama sih benernya ya. Kemudian juga support wireless charging, yaitu kelebihan nomor 8. Wireless chargingnya ini yang seperti di video Fortuner saya juga peragakan ya, wireless charging, dimana dia udah support wireless charging. Ada kemudian selain wireless charging, untuk pengecasan dia juga bisa bantu ngecas, dalam artian bantu ngecas device lain yang juga bisa wireless charging. Nah, jadi cuman ada kurang sempurnanya. Jadi nah, ini contoh, saya mencontohkan melakukan pengecasan di handphone Huawei punya adik saya ya. Jadi Huawei P30 juga sama-sama ada NFC-nya. Saya juga bisa melakukan pengecasan. Nah, ini saya contohkan untuk proses pengecasan dari wireless charging handphone Mi 10. Cuman dia hanya sanggup outputnya 5 watt, tapi it's okay lah. Lumayan, ini ada nilai plusnya, bisa bantu sesama kayak gitu ya. Tapi ya dalam artian harus baterainya lebih dari 20%, kayaknya nggak bisa. Kalau kita low, nggak mungkin kita berbagi. Nah, inilah contoh kita melakukan bantu untuk charging di handphone lain melalui wireless chargingnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai plus bagi saya adalah di sisi konektivitas yang sudah disupport sampai jaringan 5G dan Wi-Fi 6, dan itu bisa untuk jangka panjang yang lebih baik untuk persiapannya. Remote, nah ini ada IR Blaster, ada remote-nya, jadi kita masih bisa menggunakan remote seharusnya. Memang karena di kelas yang bawah di Redmi Note 9 aja ada, harusnya memang di kelas-kelas ini juga ada, tapi ini memang menguntungkan bagi saya, sudah bisa ada remote ini, saya nggak bingung-bingung lagi. Jadi otomatis device cukup bawa satu device aja tapi multifungsi, bisa remote macem-macem. Oke, selanjutnya selain remote kita nomor berapa nih? Nomor 11 ya. Nomor 11 tuh NFC-nya. NFC. Nah, itu tetap ada di kelas flagship. Bisa kita pengecekan maupun juga bisa ngisi e-tol dengan metode entah itu BCA, mandiri dan sebagainya, tergantung Anda memiliki apa.
Oke. Nah, sekarang sisi kelebihan nomor terakhir yaitu nomor 12, yaitu di bagian kameranya yang saya pribadi cukup suka. Selain ada kekurangan di bagian kamera yang tadi ya, tapi overall untuk kameranya saya cukup puas banget. Nah, nanti pembahasan tentang kamera ini akan saya ulas secara detail di next project, karena akan saya bandingkan compare dengan mirrorless ya. Di sini untuk Mi 10 sudah mendukung sampai 8K video perekaman. 4K-nya pun bisa 60 frame per second. Very nice. Nah, di sini saya perlihatkan beberapa contoh sampling foto dan video-video untuk hasil dari Mi 10 ya. Nanti untuk lengkapnya saya ulas. Nah, ini ada tracking. Nanti saya ulas semua lebih lengkap di video selanjutnya. Sekarang hanya saya perlihatkan sampling aja. Oke, demikian ulasan terkait kekurangan dan kelebihan dari Mi 10. Dan selanjutnya projectnya ditunggu ya untuk duel antara Mi 10 dan mirrorless-nya gimana. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya baik di video otomotif maupun gadget. Oke, bye bye guys.